Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Islam. Kali ini kita akan membahas tentang di antara doa yang sering dibaca Nabi. Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sahabat Pena Islam, Anas bin Malik, seorang sahabat yang selalu melayani hidup Rasulullah, menyatakan bahwa di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa tala'id daini wa ghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari gundah dan sedih, dari lemah dan malas, dari kikir dan sifat pengecut, dari dililit utang dan dari dikuasai oleh orang lain. Alham wa al-hazan. Alham adalah gundah dan resah dalam menatap masa depan, di mana seseorang berpikir bahwa dia kelak akan menghadapi masa-masa kelam, suram dan sulit, atau dia akan menghadapi keburukan di masa yang akan datang. Al-hazan adalah terus mengenang dan mengeluh terhadap keburukan hidup yang telah dilalui dan dialami. Kedua hal ini merupakan penyakit yang berbahaya bagi hidup manusia. Penyakit ini bisa mengakibatkan sakit fisik yang kadang-kadang sukar disembuhkan, mengganggu akal pikiran dan sulit konsentrasi, melemahkan hati dan mengganggu jiwa sehingga gairah dan semangat hidup menjadi lesu dan pudar. Akibatnya akan melahirkan sifat pesimis dalam hidup, kemudian merugikan bagi keseluruhan hidup duniawi dan juga bagi pengamalan agama seseorang. Al-az wa al-kasal. Al-az maknanya adalah lemah dan al-kasal adalah malas. Dua hal ini telah menjadi penyakit yang tersebar luas di kalangan masyarakat kita. Kita gagal atau tidak berhasil dalam berbagai bidang lebih banyak disebabkan oleh sifat lemah dan malas. Hidup kita cenderung ingin santai dan hura-hura, kemudian tidak mau fokus dan serius pada amal serta kerja. Dasar pelajar, mahasiswa tidak dapat memahami pelajaran, lebih karena disebabkan semangat belajar yang luntur dan disertai oleh rasa suka bermalas-malasan, serta memilih gaya hidup santai. Guru atau dosen tidak berhasil dalam pembelajaran lebih disebabkan oleh lemah dan malas dalam mengadakan persiapan bahan ajar bagi peserta didik, tidak dilakukan desain metode yang tepat, serta pemanfaatan media yang memudahkan siswa atau mahasiswa untuk menyerap, mengingat dan menghafal materi yang diberikan. Kemiskinan hidup juga lebih banyak dipicu oleh sifat lemah dan pola gaya hidup masyarakat yang santai dan malas. Al-bukhlu wa al-jubnu. Al-bukhlu artinya kikir dan al-jubnu maknanya sifat kecut. Kikir adalah suatu penyakit yang menghantui hidup manusia. Dengan sifat ini manusia sukar bersedekah kepada pihak yang membutuhkan, serta enggan berderma pada tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan. Sementara sifat kecut adalah seseorang dihantui oleh rasa tidak nyaman ke depan, terutama pada harta. Kalau hartanya disumbangkan pada jalan kebaikan atau diberi sedikit sedekah kepada fakir miskin, hatinya kecut karena hartanya telah berkurang di tangannya atau menjadi tinggal sedikit. Dala'u al-dain. Dala'u al-dain artinya dahsyatnya utang atau dililit oleh utang. Utang yang banyak juga membuat orang tidak bisa nyaman hidup. Ghalabat al-rijal. Ghalabat al-rijal artinya dikuasai atau dipaksa oleh orang lain. Dalam kehidupan ini kadang-kadang ada orang yang dikuasai hidupnya oleh orang lain, atau bahkan kadang-kadang sampai dizalimi jika tidak tunduk kepada kehendak pemaksa. Ini pula suatu corak kehidupan duniawi yang tidak menyenangkan bagi seseorang.
Inilah 8 persoalan hidup yang kadang-kadang menimpa manusia, dan seharusnya setiap orang harus mampu mengatasi serta mengendalikannya. Kadang-kadang hal ini terjadi tanpa disadari, namun yang dirasakan oleh keburukan yang menimpanya. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan umat ini untuk memohon bantuan dan memanjatkan doa kepada Allah dengan bentuk ta'awud, meminta perlindungan kepadanya, yaitu dalam susunan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah dan sedih, dari lemah dan malas, dari kikir dan sifat pengecut, dari dililit utang dan dari dikuasai oleh orang lain." Bacalah doa ini setiap hari, apakah setelah sholat subuh atau setelah sholat asar, sebab Rasulullah sendiri sering membaca doa ini. Hanya di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.